Halo semuanya, selamat datang di Royan Auto Channel. Nah, di video kali ini melanjutkan dari video sebelumnya. Yang belum nonton silahkan klik link di atas. Oke, sedikit mengulas tentang video sebelumnya, yaitu ketika mobil kita sudah berumur 5 tahun atau sudah lebih dari 100.000 km, itu apa yang harus dilakukan. Nah, silahkan lebih detailnya tonton di link di atas. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan penggantian oli mesin, kemudian pembersihan throttle body. Kalau memang diperlukan, nanti ada carbon cleaner juga di ruang bakarnya, kita bersihkan karbon-karbonnya, tapi lihat kondisinya nanti ya. Kemudian juga sekalian ganti busi dan filter udara gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu detailnya seperti apa sih pengerjaannya, susah atau enggak sih ganti oli sendiri gitu ya, nanti silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, nah sebelum kita mulai, ini saya perkenalkan dulu bagi yang masih aneh gitu ya. Nah, ini saya siapin 3 liter oli. Nah, untuk Nissan March yang 1200 cc 3 silinder itu 3 liter olinya. Yang 1500 gimana? Sama aja 3 liter juga. Sama filter olinya, kemudian ada busi. Kenapa sih harus ada filter oli? Nah, ini yang sering bisa dibilang salah kaprah ya. Karena orang itu berpikir ganti olinya aja, nanti 2 kali ganti oli baru ganti filternya. Kalau saya tidak, setiap ganti oli saya sarankan ganti filternya. Buat yang nggak setuju ya silahkan ya, nggak apa-apa, itu hak Anda gitu ya. Tapi setiap ganti oli ganti filternya gitu ya. Karena yang namanya filter kan untuk menyaring kotoran tuh, untuk menyaring sisa-sisa gram-gram yang ada di dalam oli tersebut gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak diganti filternya, ganti olinya doang, oli yang lama itu masih ngendap nih di dalam filternya. Nah, tercampur sama oli yang baru, kan sayang gitu ya. Nah, oke, busi ini saya beli di online shop. Saya baru nyoba nih, ini baru. Biasanya saya pakai yang original, ini saya baru nyoba di online shop. Harganya sekitar 100 ribuan lah kalau nggak salah gitu ya. Nanti linknya saya taruh di bawah juga. Filter udara, karena memang filter udara tergantung kondisi ya. Kondisi apa? Kondisi jalan. Kalau yang sering banyak berdebu itu cepet-cepet diganti karena akan mengurangi performa juga. Kalau misalkan dari bengkel resmi Nissan itu biasanya per 40.000 baru ganti ini. Kalau busi 100 ribuan. Ada DCS buat carbon cleaner, sama tambahan ini takut kurang, sama car cleaner buat finishing lah gitu ya, untuk bersih-bersih. Sama alatnya sudah saya siapkan. Oke, kita mulai aja langsung. Bagi yang punya car lift tinggal angkat aja. Tapi kalau yang nggak punya car lift gimana? Ya mau nggak mau dongkrak gitu ya. Tapi dongkraknya inget harus rata ya, nggak cuma depannya doang gitu. Oke, yang pertama kita bongkar tutup pembuangan olinya dulu ya. Nah, ini kalau misalkan yang mau coba sendiri bisa pakai kunci 14 ya. Kunci 14, silahkan kendorin gini. Nah, setelah itu baru kita copot filternya. Nah, buat yang bertanya, ini yang saya pakai adalah apa ya, kunci filter yang universal, jadi bisa semua ukuran. Ada sih yang bentuknya cap, tapi itu hanya satu ukuran aja. Karena kadang-kadang ada teman yang minta tolong bongkarin expander, kemudian Toyota segala macam. Jadi saya beli yang universal aja. Harganya murah kok ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau beli buat servis di rumah sendiri gitu ya, nyobain. Nanti saya kasih linknya juga di deskripsi. Nah, dibiarin dulu biar dari yang filternya juga sudah turun semua olinya, baru nanti kita pasang filter yang baru. Nah, ini untuk filter oli yang baru, kita kasih lapisan oil film tipis aja, nggak usah banyak-banyak di sealnya ini. Ada sih yang kadang-kadang udah ada oil filmnya, tapi
Ini pas lagi beli nggak ada oil filmnya nih, biasanya udah ada sedikit. Ada juga yang dikasih oli setengah di dalamnya, nggak usah dikasih oli setengah, cukup ininya aja. Jadi cukup dikasih oil film biar ketika diputar dia nggak melejit, gitu aja. Oke, setelah itu kita copot yang sini. Nah, sisa-sisanya habisin dulu, biar benar-benar habis. Nah, setelah selesai kita lap pinggirannya ini nih. Nah, perhatiin juga teman-teman, nih saya geser sedikit ya biar kelihatan. Ini di sini ada sensor nih. Ini sensor oli ya, sensor tekanan oli. Ini jangan sampai ada kebocoran. Jadi pada saat kita bongkar filter oli itu diperhatikan tuh. Kalau itu ada remisan, cepat-cepat diperbaiki. Oke. Nah, ininya kita lap dulu yang tadi bekas oli yang lamanya. Baru nanti kita pasang filter yang baru. Nah, kalau ngencenginnya sih sebetulnya nggak perlu pakai kunci juga nggak apa-apa, karena kalau misalkan filter oli itu kan cuman 2,5 Newton kalau saya tidak salah ya. Kalau yang tahu detailnya boleh komen di bawah ya. Oke, pakai tangan aja cukup. Tapi kalau misalkan mau ragu harus pakai kunci ya silahkan pakai kunci gitu ya. Fleksibel aja sih kalau pemasangan filter oli. Setelah itu kita pasang lagi untuk yang baut olinya. Kita kencengin juga. Ini kalau misalkan mau pakai kunci torsi boleh nggak ya? Boleh, silahkan kalau yang punya. Ini karena feeling aja, udah terbiasa lah gitu ya. Seperti itu. Oh ya, kalau yang punya helm pada saat lagi ngolong itu lebih bagus pakai helm ya. Takutnya kebentur kepalanya. Pada saat begini kan, tahu-tahu kepalanya mentok. Itu lebih disarankan pakai helm. Saya lagi nggak ada helmnya soalnya. Nah, kalau saya biasanya setelah selesai ganti oli ini saya semprot nih. Biar memastikan sisa-sisa olinya itu bersih. Pakai card cleaner atau pakai brake and part cleaner bebas lah. Yang penting cairan pembersih gitu ya. Nah, biar dia kering lagi. Nih, kayak gini. Jadi pada saat ada kebocoran itu ketahuan. Nggak ada bekas oli yang tersisa. Tapi ada apa namanya, kalau ada kebocoran dia ketahuan ada olinya itu basah lagi gitu loh pembuangan ini. Tapi kalau misalkan nggak dibersihin, kadang-kadang kita bingung ini sisaan atau memang dia bocor gitu ya. Oke, ini sudah selesai, kita turunin lagi. Oke, nah sudah selesai, di bawah sudah kencang, lalu kita isi oli yang baru. Saya pakai olinya yang 5W30 ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yang oli lain atau merek lain silahkan, gitu ya, bebas. Kata orang ada yang bilang 5W30 kalau buat mobil umur 5 tahun itu cepat uap, ya tergantung kita rajin ngecek apa enggak gitu ya. Dan selama ini saya pakai enak yang 5W. Pernah nyoba yang 10W. Sebetulnya kalau yang nggak pernah bukan ya, dia nggak butuh performance itu 10W30 nggak apa-apa, aman-aman aja. Cuman saya lebih enteng rasanya itu pakai yang 5W30. Kalau misalkan sudah lebih dari 5 tahun ya 5.000 kilo gantilah gitu ya. Jadi apa namanya, kekhawatiran dia nguap terlalu banyak itu kecil, karena per 5.000 maksimal ganti gitu. Kalau udah 5 tahun atau di atas 100.000 atau juga mungkin ada yang mobilnya sudah lebih dari 250.000 kilo bahkan gitu ya. Ada teman saya yang pakai